Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Investasi. Hari ini kita pengen ngomongin tentang fenomena yang lagi booming nih, yaitu artis dan influencer yang bikin token kriptonya sendiri. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Investasi. Pertama disclaimer dulu guys, ini bukan financial advice atau saran atau ajakan atau bahkan penolakan untuk investasi atau trading di token-token atau koin ini. Tapi ini murni pandangan gue pribadi. Jadi ya ini bukan untuk membagus-baguskan pun juga bukan untuk menjelek-jelekan token-token yang bakal kita bahas hari ini. Terus juga gue bikin video ini karena untuk lebih ke mengedukasi aja sih orang-orang yang belum tahu. Karena sebenarnya gue paham subscriber investasi tuh udah pada pinter-pinter lah, pasti udah tahu kalau ngelihat fenomena kayak gini tuh harus ngapain. Tapi siapa tahu buat yang baru pertama kali mampir atau ada followers atau subscribers kita yang belum paham, ini bisa gue kasih pandangan lebih biar kalian bisa mencernanya lebih baik lah dari sudut pandang kriptonya itu sendiri dan bukan hype-nya itu sendiri. Jadi tapi balik lagi ini bukan buat menjelek-jelekan atau membagus-baguskan, karena kalian ujung-ujungnya resiko nanggung masing-masing dan harus analisis masing-masing juga sebagai investor yang baik. Oke, langsung guys kita mulai. Nah, jadi guys, sekarang tuh di Indonesia lagi banyak fenomena artis-artis dan influencer-influencer tuh bikin token atau kriptonya sendiri lah. Ada yang bilangnya bikin token, ada yang bilangnya bikin koin, padahal sebenarnya token. Jadi, ya ini kita bakal bahas dulu. Nah, karena sebelumnya, kalau ya dari yang gue lihat, itu tuh orang yang pertama banget menerbitkan tokennya sendiri adalah Abang Indra Kents nih, si trader dan Sultan Medan Asoy. Jadi, beliau tuh bikin tokennya sendiri namanya BotX Coin, dan ya itu tuh menurut gue adalah salah satu yang memulai fenomena artis-artis dan influencer tuh bikin tokennya sendiri, karena waktu itu Indra Kents bikin token sendiri dan tokennya tuh udah berhasil diperdagangkan di Indodax, di exchange yang centralized bukan yang decentralized kayak Pancake. Tapi sekarang tuh banyak yang ikut, contohnya Mas Anang Hermansyah nih, assalamualaikum. Jadi Anang Hermansyah sendiri sekarang bikin token ASIX namanya, kalau belum pernah dengar tapi harusnya sih udah dengar banget. Dan ini tuh dia diperdagangkan belum di centralized exchange, belum di exchange yang legal lah di Indonesia, masih di PancakeSwap atau decentralized exchange-nya Binance Smart Chain, karena tokennya tuh di Binance Smart Chain. Nah, jadi ini juga salah satu yang lagi booming banget sekarang dan banyak yang bingung sih sebenarnya pandangannya harusnya gimana. Nah, terus juga mengikuti Mas Anang, ini ada Bapak Raffi Ahmad ya, salah satu Sultan Indonesia dan salah satu pemilik holdings terbesar menurut gue karena emang perusahaannya banyak banget. Nah, jadi sekarang katanya Rans Entertainment itu lagi bikin metaverse namanya Runverse, dan dia kerjasama sama VC Gamers, salah satu perusahaan gaming yang fokusnya ke decentralized gaming atau blockchain gaming di Indonesia, yang katanya juga sponsored by Rans Entertainment atau kayaknya didanai juga sih. Jadi ini tuh juga masuk ke fenomena token, tapi sebenarnya tokennya tuh bukan punya Rans Entertainment sendiri, karena Rans Entertainment tuh cuma mendanai. Jadi yang bikin tuh VC Gamers dan nama tokennya tuh VCG atau VCG ini. Jadi transaksinya pakai VCG, tapi metaverse-nya tuh kerjasama antara Rans Entertainment, Sinta VR sama VC Gamers. Nah, jadi rame lah intinya. Nah, terus yang katanya hari ini atau 14 Februari 2022 tuh mau pre-sale itu adalah token dari Wirda Mansur, anak dari Yusuf Mansur nih beritanya guys. Jadi nama tokennya itu adalah iCoin, ICN nama singkatannya. Dan ini juga salah satu yang lagi rame karena tagline ini lucu sih menurut gua. Insyaallah to the moon, asoy syariah banget bos. Itu keren sih, gue baru denger. Keren-keren lucu lah, Insyaallah to the moon baru denger gua. Nah, terus juga sekarang katanya salah satu artis yang juga booming, Atta Halilintar, katanya lagi berencana membuat koin kriptonya sendiri. Nggak tahu koin, nggak tahu token. Jadi kita lihat aja. Nah, gimana sih kalian menanggapinya ini? Kalau misalnya sekarang tuh rata-rata ya namanya juga orang Indonesia, apalagi ibu-ibu atau abang-abangan. Katanya mereka tuh ngejarnya ya tahu kripto, maunya cuan doang. Tapi kan di koinvestasi kita nggak mau kayak gitu. Kita maunya tahu apa sih yang kita taruh duit kita di mana dan apa sih sebenarnya kripto, dan investasi kita tuh investasi terhadap apa. Nah, jadi sebenarnya ya sekarang tuh fenomenanya ya orang-orang lagi pada FOMO aja, dan menurut gue artis-artis ini juga lagi pada FOMO. Karena ini tuh mirip banget sama fenomena, kalau kalian inget, yaitu fenomena dulu adalah fenomena artis jualan kue, pada bikin toko kuenya sendiri, terus kayak pada jualan kue, tapi ujung-ujungnya sekarang katanya
rata-rata pada tutup. Dan ini juga menurut gue ya kayak salah satu FOMO aja atau fear of missing out dari orang-orang yang pengen cari cuan, yang basically nerbitin sendiri atau beli jadi investor pertama. Karena banyak artis juga yang nge-endorse proyek dari token-token yang tadi gue sebutin. Terus juga ini mirip sama fenomena yang sekarang juga lagi booming sih, yaitu fenomena artis beli tim olahraga. Ada yang beli tim sepak bola, ada yang beli tim basket. Jadi kayak banyak banget lah sekarang yang intinya sekarang tuh kayak banyak yang FOMO-FOMOan dan ikut-ikutan sih kasarnya untuk melakukan sesuatu. Dan sekarang tuh ya lagi masuk ke era kripto aja, makanya jadi banyak yang nerbitin proyeknya sendiri. Dan kalau kita lihat ini rata-rata proyeknya tuh play to earn, metaverse sama NFT. Ini kebetulan tiga-tiga ini kecuali buat Xcoin dan dia beda sendiri. Nah, jadi ini perlu diketahui lagi belum semuanya terdaftar resmi di Bapepti. Dan sekarang tuh yang bikin ramenya adalah karena banyak yang komplain, terutama terhadap ASICS token yang harganya tuh lagi fluktuatif banget. Jadi bentar dulu, jangan langsung emosi dulu buat para holdersnya, tapi gue di sini pengen ngasih tahu sesuatu aja. Jadi yang pertama sekarang tuh lagi rame karena banyak yang nge-troll atau banyak yang serius sih sebenarnya. Jadi ada yang bilang mau jual tanah terus buat beli ASICS token karena percaya banget sama Mas Anang. Terus ada juga yang katanya beli 25 juta ASICS token terus sekarang tinggal 12 juta karena harganya turun. Dan mereka nggak sadar kalau sebenarnya tuh namanya investasi pasti naik turun, jadi nggak bakal naik terus. Dan nilainya ya bisa lebih rendah dari nilai beli mereka. Jadi sayangnya itu banyak yang nggak tahu dan ujung-ujungnya FOMO, ujung-ujungnya rugi dan duitnya hilang quote unquote, padahal sebenarnya masih floating aja, belum dijual. Nah, terus juga sekarang ada penemuan baru nih di Twitter yang lagi rame, katanya dari ASICS sendiri. Ini gue bukan nyerang ASICS, mohon maaf banget kalau merasa tersinggung, tapi intinya ini katanya ada transfer yang kayak suspicious, mencurigakan. Asik gila. Intinya ada 1 miliar ASICS token yang ditransfer ke satu wallet yang isinya 0 BNB. Padahal sebenarnya kalau mau transaksi PancakeSwap kan harus pakai BNB. Jadi harusnya ya at least ada sedikit BNB lah. Dan ini banyak yang bilang wallet developer, ada yang bilang bukan, tapi ya nanti mungkin kita bisa bahas lebih dalam lagi. Nah, jadi karena fenomena-fenomena ini, kemarin tuh Bapepti sempat atau Badan Perdagangan Berjangka dan Komoditi yang di bawah Kementerian Perdagangan basically bikin peringatan aja ke artis-artis ini kalau misalnya hati-hati lah, intinya kalau jualan jangan terlalu FOMO. Karena ya Indonesia percaya sama artis favoritnya terus abis itu langsung percaya aja dan beli tanpa melakukan riset atau analisis sendiri, sayangnya. Dan ujung-ujungnya nggak tahu mereka beli apa dan ujung-ujungnya kayak begini. Makanya Bapepti itu sekarang lagi bikin peringatan kalau misalnya kalian mau beli kripto, harus kripto yang terdaftar di Bapepti, yang legal lah, basically yang aman buat mereka, biar ya hal-hal kayak gini nggak terjadi. Walaupun emang fluktuasi harga atau pergerakan harga kripto tuh emang gila banget karena market cap-nya secara keseluruhan masih lebih kecil dari ya misal fiat atau emas. Nah, terus juga Bapepti sebenarnya bikin pernyataan nih kemarin kalau misalnya basically kan ya ASICS token diingetin, terus mereka membalas pernyataannya lah. Terus sekarang tuh ya diklarifikasi lagi sama Bapepti. Intinya ya basically intinya tuh kayak kalau mau beli kripto ya harus yang terdaftar di Bapepti, yaitu ada sekarang di bawah peraturan Bapepti nomor 7 tahun 2020 dan nomor 8 tahun 2021. Nah, basically ada daftarnya lah di website Bapepti. Nah, jadi ini sebuah teguran aja karena emang ya nggak banyak yang ngerti kripto sih sayangnya dan belum mau belajar tapi mau langsung tajir, jadi nggak mau belajar dulu. Padahal ini menurut gue pribadi adalah ya fluktuasi kayak gini tuh hal yang wajar di kripto. Cuma kalau mau beli suatu token atau koin ya balik lagi harus paham dulu fundamentalnya tuh apa. Kayak kalian tuh analisis fundamental. Kalau menurut gue pribadi harusnya tuh investor analisis fundamental dulu lah, kalau nggak bisa teknikal at least kayak tau lah ini proyek kriptonya tuh apa. Nah, untuk melakukan analisis fundamental gue pribadi sih ya paling simple banget pakai CoinMarketCap atau CoinGecko lah, karena di sini udah mereka ringkasin. Jadi kayak gue ngerti kalau orang mau beli awal di DEX, ini buat yang orang ngerti tuh harusnya beli di DEX atau decentralized exchange kayak PancakeSwap itu pengen dapat pengen jadi early investor terus nanti untungnya lebih gede. Nah, tapi nggak banyak yang sadar kalau beli di awal tuh resikonya juga semakin gede, kan high risk high reward, untungannya tinggi resikonya juga tinggi. Nah, makanya lebih aman kalau mau lihat dulu ada nggak sih udah terdaftar belum di CoinMarketCap atau CoinGecko sebagai informasinya. Ini juga menurut gue mengedepankan pentingnya melakukan analisis fundamental karena ya gampang banget di sini tuh tinggal cari aja, misal mau cari yang tadi bermasalah tuh ASICS token. Nah, ini ASICS token bagusnya juga mereka udah listing di CoinMarketCap, udah ada lah di global, jadi udah kelihatan sama seluruh dunia.
Nah, tapi kalian juga harus tahu kalau misalnya nganalisis fundamental tuh paling gampang ya kalau nggak dari websitenya, bisa analisis dari white papernya. Dan sayangnya ASIC token tuh nggak punya white paper, tapi seluruh infonya ada di websitenya. Jadi kalian bisa lihat lah at least. Nah, terus kalau misalnya analisis fundamental ini dari gua pribadi, paling cepet aja jawab 4 pertanyaan ini guys. Jadi yang pertama, apa sebenarnya tokennya atau kriptonya, ini kegunaannya apa tujuannya dibikin tuh apakah cuma sekedar hype-hypean atau bukan. Terus yang kedua, foundernya tuh siapa, apakah ini foundernya kredibel, apakah punya pengalaman di bidang kripto atau enggak, karena itu bakal menentukan proyek ini bergerak ke depannya tuh gimana. Kalau berpengalaman kan biasanya proyeknya akan lebih bagus. Terus yang ketiga, ini nih, kalau misalnya token atau koinnya udah lama ada, yang harus kalian tahu tuh sekarang adopsi terhadap penggunaan token atau koinnya tuh gimana. Terus juga udah luas belum orang-orang yang tahu. Kalau misalnya token atau koinnya baru, yang kalian harus ketahui adalah gimana roadmapnya ke depannya nih, gimana, apakah proyeknya cuma kayak punya rencana dalam jangka 1 tahun. Karena kan kalian investasi untuk long term juga kan, biar kayak naik harganya lama-lama makin tinggi. Nah, kalau misalnya rencananya cuma 1 tahun, habis 1 tahun pasti bingung kan mau ngapain kalau misalnya nggak ada investornya. Jadinya itu penting juga kalau misalnya mereka punya rencana kayak 5 tahun atau 20 tahun atau kayak Internet Computer Protocol ICP itu kayak rencana 20-50 tahun, itu kan berarti proyeknya emang here to stay, kayak buat jangka panjang. Tapi kalau misalnya cuma 1 bulan, 1 tahun, itu agak mengkhawatirkan, jadi itu perlu dipertimbangkan juga. Plus juga kalau misalnya dalam pertanyaan mengenai proyeknya ini, kalian harus tahu gimana sosial media dan komunitasnya. Kalau komunitasnya kuat, biasanya tokennya kuat, tapi sosial medianya juga harus aktif biasanya, karena kalau sosial medianya nggak aktif biasanya tokennya ujung-ujungnya hilang, kayak nggak ada kabar lagi lah. Terus juga komunitasnya juga penting, karena emang orang-orang yang hold token atau koinnya itu adalah orang-orang di komunitasnya. Jadi kalau komunitasnya senang ya harusnya adopsinya semakin banyak. Terus yang terakhir adalah token economics atau sifat dari token atau koin tersebut. Nah, dalam token economics itu ada 3 pertanyaan. Yang pertama, ini token atau kriptonya tuh jumlahnya terbatas atau enggak? Karena kalau hukum supply demand, semakin jumlahnya terbatas tapi demandnya tinggi, harusnya harganya naik. Jadi kalau jumlahnya terbatas tuh lebih bagus biasanya. Terus yang kedua, gimana alokasinya? Apakah alokasinya lebih besar untuk tim developer atau lebih besar untuk investor? Kalau misalnya lebih besar untuk developer, kemungkinan manipulasi harga tuh semakin gede guys. Kalau misalnya lebih gede di pasar atau untuk investor untuk diperjualbelikan, itu biasanya potensi manipulasinya semakin kecil. Nah, terus yang terakhir itu adalah vesting period kalau misalnya proyeknya baru. Jadi, vesting period tuh seberapa lama investor awal bisa ngejual. Kalau misalnya vesting periodnya cepat atau investor awal tuh bisa langsung jual, ada kemungkinan nanti kalau di awal pindah dari PancakeSwap, pindah ke exchange kayak Indodax atau toko kripto, ya si investor ini bisa ngejual langsung dan ngedam harganya, ujung-ujungnya bikin koreksi tajam. Tapi ya kalau misalnya semakin lama, berarti investor awal ini nggak bisa ngejual dan nanti jual belinya bisa normal lah sama investor lainnya yang baru beli setelah mereka. Jadinya ini perlu dipertimbangkan juga, dan harusnya semua informasi itu ada di websitenya atau di white papernya. Jadi itu aja deh guys pandangan gue pribadi. Overall, jujurly gue pribadi masih menjauhi sih, karena balik lagi market cap juga penting guys, karena semakin gede kapitalisasi pasar atau uang yang ada di token atau kripto tersebut biasanya semakin bagus. Karena sekarang kalau dilihat dari ranking, sekarang tuh ASIC token masih di 3177. Itu market cap-nya masih jauh, dan harusnya seingat gua di Bapepti itu market cap-nya harus 500 ke atas kalau nggak salah. Ini masih peraturan lama, belum lihat udah diupdate apa belum. Terus ya kalau misalnya yang lain pun coba kita lihat iCoin juga kayaknya belum ada sih dari yang punya Wirda Mansur. Tapi kalau BotX harusnya udah ada. Nah ini dia. Nah kalau BotX udah ada, dan VCG juga sebenarnya udah ada. Karena kalau gue pribadi ya intinya lihat dulu lah tadi yang poin-poin itu. Karena setahu gue ASIC token tuh roadmapnya masih cuma 1 tahun. Nah terus kalau misalnya kita lihat BotX juga market cap-nya masih kecil. Jadi ini bukan salah mereka, balik lagi guys, ini bukan salah influencernya, tapi kayak kalau misalnya market cap-nya kecil, itu berarti volatilitasnya semakin tinggi, karena semakin kecil uang yang beredar di aset tersebut, biasanya pergerakan naik turunnya tuh lebih kencang. Nah jadi intinya market cap yang kecil atau ranking yang lebih besar itu
menandakan volatilitas yang lebih tinggi. Jadi kalau kalian udah terlanjur beli dan harganya naik turun kenceng banget, itu adalah hal yang wajar. Tapi balik lagi, kalau kalian mau menunggu untuk harganya naik, kalian juga harus lihat fundamental dari token atau koin tersebut. Apakah beneran bagus? Apakah ini kedepannya menurut kalian bakal laku di mata dunia atau orang Indonesia? Jadi kayak ya percaya dulu lah sama proyeknya, karena balik lagi analisis fundamental tuh intinya buat meyakinkan kalian kalau misalnya kalian beli suatu token atau koin dan harganya turun, kalian akan anggap itu sebagai diskon atau sebagai kerugian besar. Kalau sebagai diskon berarti kalian percaya sama token atau koin tersebut. Kalau kalian anggap sebagai kerugian besar berarti kalian nggak percaya dan dari awal nggak usah beli aja. Kayak gitu deh guys, kesimpulan dari gua ya, basically gua pribadi masih menjauhi, tapi ya kalau kalian mau mensupport jangan lupa analisis dulu. Dan di sini bukan saran atau ajakan untuk investasi atau trading atau saran untuk menolak. Oke guys, itu pandangan dari gua. Kalau misalnya ada yang mau ditanya langsung aja komen di video ini, dan kalau ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Nah, as always, Koinvestasi semua bisa kripto.